Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Satu Febrian. Saya Adirani Hidayati, saya Nora Halurania, saya Ristiani. Pada hari ini, kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah audit manajemen yang memiliki tema yaitu aspek hukum ketenagakerjaan di salah satu perusahaan di Cirebon. Selanjutnya, yuk ikut kami masuk untuk melakukan wawancara. Pertama Pak, kami ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, kami ingin memenuhi salah satu tugas kami tentang audit manajemen yang bertema aspek hukum ketenagakerjaan. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai ketua kelompok bernama Ahmad Satu Febrian dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Adirani Hidayati, saya Ristiani, saya Rahel. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja Pak ke sesi wawancaranya. Untuk wawancara pertama dilakukan oleh saya Pak, oleh saya Ristiani. Izin bertanya ya Pak, di perusahaan radar ini ada proses apakah ada proses enggak untuk mengelola isu kesesuaian dengan hukum sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku? Iya pastinya kita dalam melakukan proses kegiatan pekerjaan kita ya, terutama di Radar Cirebon yang bergerak di bidang media massa tentunya tidak bisa tidak apa yang menjadi produk-produk atau kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan itu pastinya harus bersesuaian dengan hukum. Kenapa? Pertama, kita itu kan perusahaan yang berbadan hukum dan secara legal resminya itu memang benar-benar harus berdiri di atas hukum. Jadi apapun yang merupakan produk atau kegiatan kita itu harus berdasarkan hukum. Kedua itu kita kan selaku perusahaan media ya, yang tentunya produk-produk yang dihasilkan itu berhubungan dengan produk jurnalis yang tentunya ini bisa menjadi sarana untuk publikasi dan komunikasi. Nah, publikasi dan komunikasi ini sudah barang tentu harus sesuai dengan apa yang menjadi etika serta norma yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, tentunya etika dan norma yang dilakukan oleh kita itu harus sudah barang tentu harus berdasarkan kode etik yang disesuaikan oleh yang ditentukan oleh Dewan Pers atau yang kita kita biasa sebut selaku produk media itu ada produk jurnalis itu ada Dewan Pers yang menguasai. Jadi semua produk publikasi yang kita jalankan itu mau tidak mau harus tidak melenceng dari etika dan hukum yang ada sekarang. Itu selanjutnya itu mungkin itu Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya di perusahaan radar ini ada proses litigasinya nggak Pak? Dalam SDM-nya? Oh iya, jadi kita itu litigasi dalam terutama wartawan ya. Kalau wartawan itu mesti tidak sembarangan kita dalam mengelola atau kita merekrut SDM di bidang jurnalis itu kan karena itu tadi apa-apanya selalu menjadi berkonsekuensi hukum tadi. Nah, setiap rekrutmen wartawan kita setiap wartawan itu dibekali oleh namanya pelatihan jurnalistik. Terus kemudian kita kasih wawasan bagaimana cara memberikan informasi, menggali informasi, terus menggali informasi, terus menulis informasi dan mempublikasikannya. Nah, itu menjadi satu proses
yang mesti dilakukan oleh wartawan. Nah, dalam proses pelatihan itu kita berikan wawasan hukum kepada wartawan. Bagaimana cara mewawancarai, etikanya seperti apa, terus kemudian berita-berita yang disajikan itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Nah, selama proses itu ada juga beberapa litigasi yang berhubungan dengan profesi. Misalkan si SDM yang tadi kita rekrut itu dia sudah berprofesi sebagai wartawan. Tentunya kita sangat hati-hati sekali. Kita tidak akan memperkerjakan wartawan yang tidak bersertifikat. Misalkan ada beberapa lembaga-lembaga pers yang berhubungan dengan pers itu memberikan pelatihan-pelatihan atas standar bagaimana caranya menjadi wartawan yang berprofesi wartawan yang profesional. Jadi tidak sembarangan. Nah, di situ ada tingkatannya, mulai dari misalkan jurnalis wartawan itu namanya uji kompetensi wartawan. Itu ada tingkatannya, ada tingkatan pertama, media dan utama. Nah, Selanjutnya kalau proses itu semua jabatan dan lokasi itu sama nggak Pak? Jadi kayak mungkin proses kayak tadi kan di radar ada proses apa sih? ya pasti tentunya beban yang sesuai dengan tingkat kedudukan dan jabatannya ya. Misalkan saya selaku direktur, berarti direksi itu bertanggung jawab secara keseluruhan. Itu salah satu contohnya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab semua dari mulai SDM, divisi marketing, divisi iklan, sampai divisi ke redaksi itu menjadi tanggung jawab semua saya. Nah, nanti dipilah semua beberapa ini. Dan tingkatannya pun berbeda-beda. Jadi dari itu tadi ada beberapa tingkatan UKW yang diselenggarakan oleh lembaga instansi yang berhubungan dengan pers atau media, itu akan memberikan latihannya sesuai dengan tingkatan dari wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi. Nah, dari semuanya itu tentunya materi yang diberikan atau materi yang disajikan untuk mendapatkan sertifikasi itu sangat berbeda sesuai dengan kadar dan tanggung jawabnya. Kalau misalkan salah satu contohnya, kalau wartawan kan bagaimana caranya mencari berita, itu dan pelatihannya seperti itu. Bagaimana cara mencari berita, informasi, terus kemudian menulis, terus kemudian prosesnya seperti itu dulu. Nanti dikaji itu atau diberikan pelatihannya itu seperti itu. Bagaimana cara etika untuk mewawancara misalkan. Nah, wawancara orang kan tidak semua, berbagai macam narasumber kan berbeda-beda karakter serta profesinya. Nah, dari seperti itu si wartawan akan mendapatkan ilmu atau dapat mendapat wawasan bagaimana cara menghadapi berbagai macam narasumber tadi. Terus bagaimana cara menggali informasi yang valid, harus terjun ke lapangan, terus kemudian memberikan atau mencari informasinya ke narasumber yang kompeten. Nah, itu seperti itu. Nah, pun sama, nanti akan prosesnya bagaimana cara untuk menulis suatu berita. Nah, kalau misalkan di tingkat media itu berbeda lagi. Dia akan, kalau media kan setidaknya media itu sudah pernah di lapangan seperti wartawan di lapangan. Nah, dia akan akan memilah, akan mengedit sebuah informasi atau tulisan dari wartawan sebelum diturunkan di halamannya, itu akan dari proses itu akan tergambar bagaimana caranya redaktur itu menyajikan atau mempublikasikan informasi atau berita itu memang berkesesuaian hukum. Itu yang menjadi ininya. Itu akan dijelaskan wawasan seperti apa, tulisan yang baik seperti apa, tulisan yang tidak menyinggung misalkan sara, tidak menyinggung satu golongan atau yang lain-lainnya, itu akan tergambar di situ. Itu ini. Kalau pemimpin redaksi secara global, secara umum itu pun sama, tapi secara umumnya dia bertanggung jawab akan semua produk yang disajikan oleh redaktur tadi. Jadi tingkatan itunya berbeda-beda pasti, dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi dan SOP yang diberikan masing-masing perusahaan. Nah, Radar Cirebon sendiri seperti itu, menerapkan ininya yang berbeda-beda.
pasti itu. Berarti kalau untuk prosedur dan proses yang dijalankan di radar ini hukumnya itu udah konsisten ya Pak? Iya, kita sudah punya ada beberapa standar baku yang memang harus disepakati, baik dari manajemen, dari direksi, terus kemudian ke manajemen, dan manajemen akan memberikan sosialisasi kepada semua karyawan, baik itu wartawan, divisi yang lainnya juga. Nah, jika misalkan ada juga tuh, misalkan ditemukan beberapa wartawan yang misalkan ada beberapa narasumber yang merasa keberatan dalam salah satu wartawannya misalkan itu melakukan pemerasan atau melakukan penipuan. Nah, kita secara hukum harus tegas karena dalam hal kita memang dilindungi profesi, apalagi wartawannya. Profesi wartawan itu dilindungi oleh salah satu kode etik. Nah, kode etiknya itu tidak serta-merta dilanggar oleh wartawan. Kalau misalkan dia dilanggar oleh wartawan, kan wartawan itu kan bekerja pada sebuah manajemen perusahaan. Nah, kembalikan ke perusahaannya, manajemen perusahaannya. Apa yang mesti dilakukan? Karena kalau misalkan tidak sesuai dengan profesinya atau dia melenceng berbuat kriminal, maka dia tidak bisa diselesaikan secara kode etik wartawan atau tidak bisa diselesaikan secara dewan pers. Karena kalau sudah begitu ya sudah kriminal, itu kita akan lepaskan. Bagaimana caranya? Ya udah, berarti hubungannya tindak pidana dari orang yang ditipu atau diperas dengan pribadi yang bersangkutan. Nanti kita akan lepas secara itu. Itu gambaran gambaran kita menerapkan ketegasan kepada wartawan kita. Kemudian ada aspek hukum ketenagakerjaan yang ada pada perusahaan sudah berjalan dengan baik belum Pak? Tentunya masih ada beberapa ada beberapa yang memang mesti kita benahi dalam hal aspek hukum tadi. Karena kan mengelola individu berbagai macam karakter itu kan sangat ragam ya. Ada juga yang orangnya sembarangan dia menulis itu, tapi selama itu berkaitan dengan profesi dan fair kita lakukan itu sesuai dengan kode etik ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah menyangkut secara pribadi ya ada juga lah, karena kan tidak semua institusi itu kan benar terus kan. Kita kan punya aturannya. Kalau misalkan beberapa SDM kita juga ada yang suka ini, tapi kita berproses, kita dalam perjalanannya itu kita tetap menerapkan aturan-aturan baku yang disepakati baik dari segi manajemen direksi dan manajemen, terus kemudian dari segi etika dan Oke, ada lagi? Hukum yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja sudah dilakukan dengan segala konsekuensinya Pak? Iya. Ya, konsekuensinya udah pasti lah. Kita kan apalagi kita berhubungan terus ya dengan dinas tenaga kerja, pastinya permasalahan baik itu di bidang sumber daya manusia maupun di bidang profesi itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Tapi sejauh ini sih kita semuanya sudah berjalan sesuai dengan prosedur, dan kita tetap lakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita selaku perusahaan, terus kemudian dikombinasikan dengan hak dan kewajiban dari berbagai macam sumber daya SDM yang ada, dan itu ada jembatan yang bisa memfasilitasi itu semua gitu. Tapi sejauh ini sih dari hal SDM secara itu tidak, kita belum pernah menemukan satu case atau satu kasus yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran dan yang berhubungan dengan SDM ya. Sejauh ini enggak. Paling secara administrasi paling. Kalau secara administrasi kan bisa diselesaikan. Misalkan kurang lengkap ini ya, itu kan bisa diselesaikan di tingkat. Tapi secara kompleks hukum itu enggak, konteks hukum enggak. Kita tidak pernah bermasalah dengan itu gitu. Kemudian sistem perlindungan perusahaan terhadap karyawan dengan menggunakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan? Sudah. Kita sudah menerapkan baik itu ya, karena kita alhamdulillah punya
beberapa lokasi atau kantor yang lumayan representatif, dan mau tidak mau representatif itu kita maksimalkan untuk berkegiatan yang bisa menghasilkan interaksi dengan lingkungan masyarakatnya. Misalkan kayak tadi ada beberapa kita lapangan parkir, dan lapangan parkir yang cukup representatif, terus kemudian ada fasilitas sosial lainnya, olahraga dan lain-lainnya. Nah, itu juga menjadi kebutuhan kita, bagaimana caranya agar semua yang dilakukan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan itu ya kita ciptakan keselamatan. Kita contoh di lantai 2 tengah-tengah itu kita ada apar yang sewaktu-waktu ya kita mudah-mudahan kita jauhkan ya. Misalkan ada musibah konsleting atau kebakaran, kita bisa cepat kendalikan sebelum dengan tim yang lain gitu. Nah, dengan wartawan, dengan karyawan pun sama, kita karyawan dibekali oleh pengetahuan bagaimana caranya untuk bisa minimal secara ini bisa membuat kantor itu aman dan nyaman gitu. Jadi semuanya bisa diterapkan mulai dari tingkatan paling tinggi hingga level yang paling bawah. Gitu. Kalau K3 saya yakin di Radar Cirebon alhamdulillah bisa kita sudah lakukan, dan mudah-mudahan, dan ya kita sih prosesnya karena selalu dicek oleh beberapa instansi terkait ya, kayak misalkan kayak Damkar, kemudian dari beberapa lingkungan yang berhubungan dengan pengawasan kerja itu juga selalu ini. Kemarin baru ada selalu pengecekan soal timbangan, karena kita berhubungan dengan jual beli, itu juga kita kita lakukan. Ya, selanjutnya di Radar ini ada hak cuti melahirkan untuk karyawan wanita nggak? Gimana? Ada hak cuti untuk Karyawan. Ya ada beberapa ruang, ada beberapa ruang space khusus memang untuk, karena kan biasanya kan kalau yang wanita itu kita prioritas paling besar itu kan di karyawan bagian administrasi keuangan ya. Nah itu kita ciptakan ruangan, ada beberapa ruangan yang memang privat. Ruangan itu privat untuk itu tadi ibu-ibu yang sekiranya punya putra yang tidak bisa yang di ruang situ. Walaupun sejauh ini biasanya kita berlakukan cuti dulu untuk bisa menyesuaikan si anak dengan ibunya. Nah, dalam proses cuti itu misalkan sudah selesai, ya kita biasanya ada misalkan karyawati yang memang masih itu si anaknya itu masih membutuhkan ASI, ya kita siapkan untuk ruangan khususnya ya. Walaupun tidak tapi kita sudah siapkan, ada di atas lantai 1 itu ada space untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Yang selanjutnya, perusahaan sudah memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM atau belum? Oh sudah, kita sudah lakukan yaitu tadi kita bekerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas tenaga kerja Kota dan Kabupaten Cirebon. Nanti kalau misalkan ini terpusat di sini, karena karyawan kita kan pasti ada dari kota dan dari kabupaten. Nah itu juga menjadi satu keharusan untuk kita, bagaimana caranya memberikan aspek hukum kepada karyawan yang sudah ada terdaftar di sini. Ya, ini untuk pertanyaan yang terakhir, Radar Cirebon sudah menetapkan peraturan tentang kontrak kepegawaian? Iya, sudah. Kita sudah menerapkan aturan, apalagi beberapa SDM yang berkaitan dengan wartawan ya. Kita ada beberapa karyawan yang memang diawali oleh kontrak dulu, misalkan kontrak 6 bulan, 1 tahun, tapi minimal kita 1 tahun biasanya kalau kontrak itu. Setelah dalam proses magang itu ada kontrak. Kontrak itu akan berlangsung selama itu, misalkan kinerja baik ya kita perpanjang kontraknya, kinerja buruk ya kita jadi catatan sampai dia memperbaiki sampai tahun berikutnya.
Kalau misalkan kinerja buruk, selanjutnya buruk, ya kita tidak memperpanjang kontrak. Itu jadi ada kontrak-kontrak yang kontrak kerja, tapi selama proses kontrak itu ke depan itu akan diberikan karyawan yang berprestasi atau karyawan kontrak yang berprestasi itu kan difasilitasi menjadi karyawan tetap di Radar Cirebon. Oke, ada lagi? Oh, sudah Pak. Saya terima kasih ya Pak ya atas perhatiannya. Berarti nggak ada setengah jam. Iya, nggak nyampe. Oh, iya. Jadi terima kasih ya Pak ya atas perhatiannya. Siap. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.